Itu setiap ada kejadian-kejadian apa, walaupun ada yang sampai gerakan mengumpulkan dana gitu Ustaz, ada juga yang hanya kita mendoakan. Kalau ke Palestina ini memang karena memang ini dahsyat ya Ustaz ya, dahsyat artinya kita bukan hanya umat muslim, bahkan orang-orang di luar muslim juga ibaratnya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam siaran cerdas menggerakkan di channel yang saling penting untuk kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Alhamdulillah, akhirnya pada kesempatan ini saya ditemani seorang sosok ustadz muda, ya, masih ganteng sekali beliau, segar dan bugar. Dan langsung saja kita sapa. Beliau adalah orang yang sehari-hari sebagai editor buku, juga sebagai pengajar Quran, alumni Mesir. Kita sapa langsung Ustadz Irsan As'ari LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah baik Ustadz. Bikhair. Ini menjadi satu hal yang cukup menarik bagi anak muda. Bagaimana mungkin seorang Ustadz Irsan bisa banyak hal yang dimiliki. Ya, bisa menjadi editor, bisa mengajar Quran. Nah ini dulu waktu kecil sudah memang cita-cita begitu atau dibentuk orang tua atau ini bagian dari perjalanan hidup? Silakan Ustaz. Ya, baik, bismillah. Sebetulnya apa yang disebutkan oleh Ustadz juga itu ketika ini masuk mungkin Ustadz ya. Bagian dari cita-cita, kemudian orang tua juga mengarahkan. Ya, salah satu ikhtiar orang tua memasukkan kami ke pesantren Ustadz. Ke pesantren Darussalam Garut awalnya. Ya, kemudian setelah itu saya ke Mesir. Ke Mesir, kemudian tahun 2012 lulus. Kemudian setelah lulus sempat di Jakarta 1 bulan waktu itu. Kemudian sempat dakwah ke Riau. Jadi di Riau itu sekitar 1 tahun lah kurang lebih 1 tahun. Itu di Maqdis, tepatnya di Duri. Duri itu masuk ke Bengkalis. Masuk ke Bengkalis ya. Di sana daerah dekat Dumai berarti ya? Betul, dekat Chevron ya. Betul seperti itu. Di sana juga saya mendapatkan pengalaman Al-Qur'an di sana Ustaz. Jadi kita mengajar di sebuah yayasan namanya Maqdis. Kemudian di sana ada dari mulai tingkat SD, ibu-ibu sampai bapak-bapak gitu, seperti itu. Kemudian sekitar tahun 2014 itu saya pulang ke Jakarta dan menikah dengan orang Jakarta gitu ya. Saya menikah, kemudian waktu itu mulailah masuk ke dunia tulis menulis Ustaz. Ya, saya sempat di Alex Media juga waktu itu di Quanta ya. Di Quanta. Dan karena memang dulu waktu saya kuliah di Mesir itu sempat menjadi pimpinan redaktur. Ya, namanya Buletin Manggala waktu itu, khusus untuk mahasiswa Jawa Barat. Bahasa apa itu? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, betul. Kemudian jadi memang ada sedikit basic lah gitu ya untuk tulis menulis itu, jadi masih nyambung gitu. Nah kemudian kebetulan saya memang dari awal tuh saya sudah belajar Al-Quran di Mesir itu. Saya ke Syekh Baqbullah, belajar ke Syekh Baqbullah namanya. Jadi dari situ saya udah tertanam bahwa saya jangan sampai saya terlepas dari Al-Quran gitu Ustaz. Walaupun di Riau kemudian ke Jakarta itu kan sesuatu yang berbeda ya, itunya situasi dan kondisinya. Bahkan pada saat itu saya belum ada majelis sama sekali waktu kerja di Alex Media itu. Tapi saya selalu berusaha untuk ngajak teman-teman untuk ngaji gitu ya. Sampai-sampai kita tuh belajar Al-Quran di bawah tangga Ustaz. Tangga perusahaan itu. Ya, di situ. Pernah sempat sampai di situ. Kemudian akhirnya tidak dilarang kan waktu itu? Waktu itu sempat dilarang juga. Ya, sempat dilarang. Jadi pas sudah beberapa waktu sama Kabag gitu, kenapa kamu di sini kata gitu kan? Karena ini nanti khawatir akan mengganggu orang katanya kan, walaupun itu tangga belakang Ustaz. Tangga belakang bukan tangga utama gitu ya. Akhirnya ada yang memfasilitasi di Masjid At-Taqwa di daerah mana? Semanggi ya, bukan Semanggi. Apa namanya itu? Pokoknya daerah situ lah dekat Alex Media itu ya, saya lupa namanya. Itu namanya Masjid At-Taqwa. Nah, disitulah kami kemudian membuka majelis setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi ketika jam makan, kita memanfaatkan waktu gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke Pustaka Syafi'i. Nah, setelah itu kemudian kebetulan saya menikah dengan
orang tuanya itu punya majelis, namanya Ustadz Muhammad Hasan bin Haji Kimung, salah satu sesepuh juga di Condet seperti itu. Nah dari situ beliau tuh punya majelis, namanya Majelis Mudzakarah Al-Quran. Itu ada majelisnya itu di masjid, kemudian ada di rumah beliau sendiri, kemudian ada juga di tetangga seperti itu Ustadz. Nah seperti itu. Saya lama menemani beliau, kemudian begitu beliau meninggal tahun 2019, saya yang meneruskan seperti itu. Nah kemudian dari majelis itu awalnya kan hanya mengaji Al-Quran aja, tahsin ya seperti itu, tahsin gitu. Kemudian mulai saya membahas masalah tafsirnya, seperti itu ya. Jadi biar ada pencerahan lah gitu ya. Nah awal mulanya itu kita ngebahas tentang masalah yatim, Ustaz. Masalah yatim. Kemudian saya mengajak bapak-bapak sekalian supaya kita jangan hanya membaca ayat tentang bagaimana kita menyantuni yatim, tapi ayo kita amalkan gitu. Itu tahun berapa? Ciri anak muda di situ. Ya. Ciri anak muda di situ. Tidak puas dengan mengkaji. Betul. Harus mengamalkan. Nah, waktu itu beliau juga masih hidup waktu itu. Almarhum itu masih hidup. Kemudian saya sempat minta izin. Saya bilang, Bapak gitu ya, Ama, saya bilangnya Ama gitu. Saya mau buka program ini. Saya bilang beliau tuh sedang sakit menuju almarhum gitu ya. Dan beliau mengizinkan. Nah, akhirnya pertama-tama kita cari anak yatimnya. Caranya mencari anak yatim itu, jadi ada bapak-bapak yang ngaji itu kan, satu halakoh gitu. Bapak RT mana? Misalkan saya RT 9, misalkan gitu. Silakan cari tetangga-tetangganya siapa, mungkin ada yang yatim, ditulis. Bapak di RT mana? RT 5, ditulis seperti itu. Akhirnya setelah itu kemudian adalah beberapa nama, waktu itu baru 10 orang. Kemudian saya dorong bapak-bapak itu untuk kita menyantuni anak yatim dengan cara setiap pengajian itu bawalah berapa seikhlasnya gitu. 2.000 pun tak masalah, saya bilang gitu kan. Akhirnya itu alhamdulillah pertama-tama kita menyantuni 10 orang sampai berjalan sampai 60 orang. Sampai 60 orang dan sekarang itu sudah yang ke-26 Ustaz. 26. Jadi hampir 4 bulan sekali lah kita menyantuni. Betul. Luar biasa. Alhamdulillah. Perjalanannya mendakwahkan Quran, mengamalkan ilmu, mengajak orang untuk beraksi ini saya kira satu nikmat luar biasa ya, satu nikmat luar biasa. Dan itu kalau misalnya memang banyak anak-anak yatim begitu, dia bisa dihimpun semua, Ustaz. Bisa. Biar tidak terlalu bingung, ada BMH, Ustaz. Siap. Nanti bisa kolaborasi macam-macam. Siap, biasanya juga kalau BMH itu nanti biasanya Muharram ya. Betul. Kalau yang gerakan tahun sekali. Betul. Tahun sekali. Tapi kan ada anak yatim kan butuh makan tiap hari. Betul. Bantu mereka pendidikannya. Ya, betul. Bahkan bisa diarahkan ke pondok-pondok yang bekerja sama dengan BMH. Oh, gitu. Masya Allah. Gitu, betul. SMP, SMA atau bahkan kuliah. Masya Allah. Yang penting ya memang secara kognitif juga siap, sisi mental juga siap. Betul. Karena nanti rata-rata kalau untuk kuliah itu nanti dia akan dikaryakan di masyarakat. Masya Allah. Jadi kalau Ustadz kemarin cari tempat sendiri nih ke Riau, kalau nanti tidak dicarikan tempat, betul. Dia punya kompetensi apa? Ya, betul. Masya Allah, luar biasa ya BMH ya. Dahsyat. Masya Allah. Nah, bisa nanti kolaborasi. Cerita Ustadz kemudian dukung Palestina ini pas ngaji ayat apa ini? Kan pemirsa perlu kami informasikan, Ustadz Irsan ini yang kemarin membawa donasi ke BMH untuk Palestina senilai 10.405.000. Betul. Ya, itu donasi dari murid-murid beliau. Betul. Dan murid-muridnya dan ada juga masyarakat yang lain yang nimbrung ya gitu, alhamdulillah. Dari masyarakat juga. Betul. Nah, ini waktu itu yang memantik, apa ada sebuah kajian atau Ustadz baca berita atau seperti apa ini kan? Baik, alhamdulillah. Jadi awalnya itu memang MMK sendiri sebelum ke Palestina ini sendiri Ustadz ya, memang pertama-tama itu kalau misalkan ada jamaah yang sakit, kita upayakan tengok Ustadz. Kita tengok, kita ya patungan seadanya lah gitu ya. Kita menjenguk, bahkan kalau ada yang meninggal, sempat itu ada yang meninggal istrinya gitu ya, kemudian dibawa ke luar kota, kita datang bareng-bareng gitu Ustadz, alhamdulillah. Jadi sudah mulai keakraban itu sudah mulai kuat gitu ya, sampai ke sebuah gerakan yang seperti itu gitu. Nah, sebelum ke Palestina itu kita juga sempat mengadakan pengumpulan bantuan untuk korban di Cianjur Ustadz.
Gempa bumi. Bahkan kita langsung ke lapangan. Waktu itu kita mengirim 2 mobil gitu ya. Di daerah mana akhirnya itu? Di Warung Kondang sama yang Cigunang ya? Cigunang, betul. Ya. Situ. Kita kebetulan ada juga teman saya yang dulu sama-sama ada di situ. Dulu pemimpin pondok di sana dan kena itu hampir habis semua. Akhirnya kita ke sana alhamdulillah gitu. Nah, dari situ kemudian mulai jadi kita selalu merespek lah gitu setiap ada kejadian-kejadian apa, walaupun ada yang sampai gerakan mengumpulkan dana gitu, ada juga yang hanya kita mendoakan, tapi kita juga misalkan buat seperti apa namanya, turut berduka cita, seperti yang kemarin Turki ya, Turki gitu ya. Betul seperti itu, tapi kalau itu nggak sampai mengeluarkan dana ya gitu. Nah kalau ke Palestina ini memang karena memang ini dahsyat ya Ustaz ya, dahsyat artinya kita bukan hanya umat muslim, bahkan orang-orang di luar muslim juga ibaratnya mereka bisa padu jengkel dan mereka memberikan inilah simpati lah terhadap Palestina seperti itu. Nah dari situlah kemudian kita berembuk. Biasanya saya kalau sebelum ada mengadakan sebuah acara itu, saya selalu musyawarah. Ada beberapa orang yang saya pilih gitu untuk meminta pendapatnya seperti itu, seperti apa gitu. Ada yang kita pilih untuk jadi bendaharanya. Jadi kita dadakan aja Ustaz. Ya, Bapak jadi bendaharanya ya, ini jadi ininya gitu, seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah lah terkumpul, dan kita juga bikin flyernya Ustaz ya di status dari WA ke WhatsApp aja gitu. Alhamdulillah terkumpul dengan sebegitu ya, walaupun tidak banyak tapi alhamdulillah ya gitu. Penting kebersamaannya dan kepedulian kita seperti itu. Nah kemudian akhirnya saya bilang waktu itu kemana ya kita salurkannya, karena kan kita tidak punya akses untuk ke Palestina gitu. Nah kebetulan karena saya memang sholat 5 waktu, bukan 5 waktu, zuhur dan asar, kemudian Jumat juga di Hidayatullah. Tapi sholat 5 waktu Ustaz kan? Oh iya dong. ya. Karena kerja ini. Kerja maksudnya gitu. Nah, saya memang beberapa dari karyawan ya di Hidayatullah tuh kita kenal. Salah satunya Pak Ismet. Nomor antum juga dari beliau. Pak Ismet, kemudian Pak Dadang. Itu selalu diskusi. Jadi saya bilang nanti pertama-sama itu saya pengen ini dulu, kalau kita memberikan itu nanti buktinya apa, karena kan ini untuk jamaah gitu laporan, ya kan? Untuk laporan, saya bilang gitu, bukan atas nama pribadi, jadi saya harus mengetahui dulu. Kata beliau, coba aja hubungi ini Pak Imam, katakan gitu. Pak Imam, lah emang bukan di sini, saya bilang bukan, di Pasar Minggu gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah. Dan sebelum itu juga saya selalu update dari IG-nya, dari IG-nya, kemudian saya juga update dari Ustadz ya, ada situs khususnya tentang BMH dan laporan-laporannya, kemudian dari Hidayatullah juga. Jadi saya merasa nyaman gitu Ustadz melalui menangkan dengan BMH. Apalagi kemarin setelah saya langsung meluncur ke ke kantornya ya, saya dengan bapak-bapak semuanya biar mereka juga menjadi saksi. Nah, jadi itu luar biasa gitu, semuanya jelas gitu Ustadz ya. Bahkan saya nggak nyangka juga nih ada acara seperti ini. Gitu, waktu itu bapak-bapak nggak kaget, kenapa anak muda semua ini yang terima ini? Anak muda? Iya anak muda. Enggak sih, karena kan katanya Mbak Ustadz juga lagi di ini ya, di Kalimantan, betul. Yang lainnya juga katanya habis rapat. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Dasar. Ini pemirsa, fungsi-fungsi media komunikasi ya dalam konteks internet dunia maya ternyata sangat efektif ya untuk kemudian kita saling mengenal, bahkan berkolaborasi di dalam kebaikan. Nah Ustadz, terakhir Ustadz, sebagai sebuah dakwah Ustadz ya, dia apa yang harus kita lakukan supaya kita itu pertama seneng sama Quran, kedua gampang dapat maknanya, menggali maknanya. Silakan. Baik Ustadz, untuk mencintai Al-Quran itu memang kita harus banyak menggali hikmah-hikmahnya Ustaz ya. Jadi motivasi-motivasi dari baik itu dari hadis seperti khairun nas khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Itu yang paling masyhur gitu ya. Itu seperti itu. Jadi kita coba menggali dari sisi itunya dulu, sehingga kan istilahnya ada tak kenal maka tak sayang. Nah, dari situlah ketika kita banyak mengenal Al-Qur'an secara lebih jauh gitu, maka otomatis rasa senang itu akan ada dalam hati kita gitu Ustaz. Yang kedua juga saya ini yang berdasarkan pengalaman pribadi saya karena kan untuk pembelajaran tahsin itu memang tidak sebanyak peminat pengajian yang lain Ustaz. Jadi kadang-kadang tadinya 20 berkurang ya. Apalagi kan kalau tahsin itu kita misalkan
kita harus coba langsung nih, Bapak silakan baca, misalkan gitu kan. Begitu dia merasa, aduh kok nggak bisa, itu kadang-kadang ada sedikit down gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang keluar seperti itu. Maka dari situ saya harus bisa variatif, mengemasnya seperti apa gitu. Dari mulai saya adakan khotam Al-Quran, jadi setiap bulan itu diadakan khotam Al-Quran, seperti itu. Jadi saya bagi per juz-juznya gitu, seperti itu. Ya, terus dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini kan, peduli ke Palestina atau apa, itu mereka semakin semangat seperti itu. Dan saya juga selalu menyertakan mereka, artinya saya bukan one man show gitu ya. Jadi misalkan untuk ada acara apa, ada bendaharanya, kita tunjuk dari salah satu dari mereka, kebersamaannya gitu, seperti itu Ustaz. Bahkan alhamdulillah seperti itu. Itu mungkin tips yang saya, ya pengalaman saya pribadi di rumah. Luar biasa. Termasuk ini Ustaz, untuk olahraganya pun. Nah, kebetulan kita insya Allah hari Sabtu mulai launching Ustaz. Jadi ada namanya MMQ GWS. Jadi MMQ Gowe santai, gitu. Rutenya masih yang dekat-dekat aja, masih yang dekat-dekat aja. Luar biasa. Untuk pemanasan ya. Betul, pemanasan. Memang untuk tahsin itu sama dengan ini saya kata orang nih, dengan makanan. Betul. Sama-sama menggoyang lidah. Gitu. Cuma bedanya kalau tahsin bukan hanya lidah yang bergoyang, pikirannya juga berjalan. Gitu. Mengingat ini yang mana tadi ya, sebelah mana ini kan gitu. Nah ini. Kebanyakan memang di situ butuh kesabaran. Betul. Luar biasa Ustaz Ihsan, terima kasih banyak atas sharingnya pada kesempatan ini. Pemirsa BMH TV, pada akhirnya kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa hidup kita sejauh memang punya cita-cita, kemudian kita mengikuti arahan orang tua yang baik, dan pada saat yang sama kita punya komitmen, maka insya Allah banyak hal bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Seperti Ustaz Ihsan tadi, beliau bisa membaca Al-Quran dengan baik, beliau juga bisa menulis. Dan ini saya kira sebuah karunia luar biasa yang anak-anak muda wajib untuk menirunya. Nah, yang kedua, setelah kita memiliki ilmu, bagaimana kita bermanfaat. Dan ilmu di dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Sehingga ketika beliau mengajarkan Quran, kemudian mengajak orang untuk beraksi, melihat siapa yang perlu ditolong, dibantu, disantuni, anak yatim, Palestina, ini menunjukkan bahwa iman itu bergerak, iman itu menggerakkan. Dan ini bisa kita lihat dari gerakan Majelis Mudzakarah Quran Ustadz Ihsan Asy'ari bersama dengan jamaahnya. Luar biasa. Semoga sukses selalu Ustadz Ihsan. Amin, ya kolaborasi masih panjang. Siap. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang terus bertemu, ya, bersatu di dalam kebaikan. Amin. Kita jumpa lagi pemirsa BMH TV di channel yang cerdas menggerakkan pada momentum yang akan datang. Terus berikan dukungan kepada channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.